Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran yang ketiga ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 8 halaman 89 sampai dengan halaman 91. Dan di buku paket tema 8 halaman 176 sampai dengan halaman 184. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menuliskan 5 contoh kalimat berdasarkan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan 5 contoh soal yang berkaitan persamaan waktu dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat membuat 1 contoh kreasi dari bahan buatan dengan benar. Anak-anak, Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan. Berikut ini ada percakapan antara ayah dan Udin. Ayah berkata, "Hati-hati dengan tasnya ya nak, pegang baik-baik, jangan sampai hilang." Kemudian Udin menjawab, "Iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik." Anak-anak, apa isi teks percakapan di atas? Ya, isi percakapan di atas adalah tentang nasihat ayah untuk menjaga barang bawaan kepada Udin. Anak-anak, menurut kalian, apakah sikap Udin sudah benar? Ya, sikap Udin sudah benar ya anak-anak, karena dia menuruti nasihat ayahnya. Anak-anak, mengapa kita harus menjaga barang bawaan dengan baik? Ya, kita harus menjaga barang bawaan dengan baik agar tidak hilang atau ketinggalan ketika turun dari kereta api atau turun dari kendaraan. Misalnya kita naik kendaraan bis, nah kita harus menjaga barang bawaan kita ya anak, supaya tidak ketinggalan di kendaraan. Anak-anak, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik? Ya, jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik, maka dapat hilang atau tertinggal di kereta api atau di dalam kendaraan yang kita tumpangi ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini ada teks yang berjudul Cara Menjaga Keselamatan di Kereta Api. Mari kita membaca teks ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kereta api sesuai dengan yang tertera di tiket. Kemudian yang kedua, perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan di kereta. Dan yang ketiga, apabila kereta api akan datang di jalurnya,
tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Kemudian yang keempat, gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak ya anak-anak. Kemudian yang kelima, jagalah barang bawaan dengan baik. Dan yang keenam, jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Anak-anak, apa isi teks di atas? Ya, teks di atas berisi tentang cara menjaga keselamatan di kereta api. Anak-anak, amatilah jadwal keberangkatan kereta api berikut dengan teliti. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan aturan penggunaan tanda titik? Ya, tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Misalnya di sini ya anak-anak, jadwal keberangkatan kereta api hari Senin, misalnya pukul 6.00. Nah, di sini tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Anak-anak, tulislah 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api di atas. Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Misalnya, contoh di sini yang sudah ibu guru buat, kalimat yang pertama, ibu membeli tiket kereta api ke Solo yang dijadwalkan berangkat hari Sabtu pukul 6.00. Kemudian yang kedua, kereta api jurusan Surabaya yang berangkat hari Jumat pukul 06.00 terjebak banjir di tengah perjalanan. Kemudian yang ketiga, pada hari Rabu pukul 6.00 Udin berangkat ke Bogor menggunakan kereta api. Kemudian yang keempat, ayah pergi ke Solo naik kereta api pada hari Senin jam 6.00. Kemudian yang kelima, pada hari Sabtu kereta api berangkat pukul 6.00. Anak-anak, amatilah gambar berikut dengan teliti. Udin berkata, kereta api berangkat setiap hari. Anak-anak, masih ingatkah kalian berapa hari dalam satu bulan? Ya, banyak hari dalam satu bulan, rata-rata ada 30 hari ya anak-anak. Jadi kereta api berangkat 30 kali dalam satu bulan. Anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan persamaan waktu. Misalnya soal yang pertama, kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 60 hari. Pertanyaannya, berapa bulankah lama kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan? Cara kita menjawab soalnya adalah 60 hari sama dengan berapa bulan? Sama dengan 60 dibagi dengan 30. Mengapa dibagi 30? Karena dalam satu bulan ada 30 hari. Di sini 60 dibagi 30. Nolnya kita coret, jadi 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2 ya anak-anak. Jadi kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 2 bulan. Soal berikutnya, uji coba kenaikan harga tiket kereta api dilakukan selama 90 hari. Pertanyaannya, berapa bulankah uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan? Cara kita menyelesaikan soal atau cara kita menjawab soalnya, 90 hari sama dengan berapa bulan? Sama dengan 90 dibagi 30.
Nolnya kita coret, jadi 9 dibagi 3 hasilnya sama dengan 3. Jadi, uji coba kenaikan harga tiket selama 3 bulan. Kita lihat contoh soal berikutnya. Rel kereta api dilakukan perbaikan selama 30 hari. Berapa bulankah perbaikan rel kereta api dilakukan? Cara kita menyelesaikan soalnya sama dengan 30 hari sama dengan berapa bulan? Sama dengan 30 dibagi dengan 30. Karena dalam 1 bulan ada 30 hari, jadi nolnya kita coret ya anak-anak. 0 dicoret, 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1. Jadi perbaikan rel kereta api dilakukan selama 1 bulan. Selanjutnya, soal yang keempat ya anak-anak. Kereta api yang baru dibeli tiba setelah dipesan selama 120 hari. Berapa bulankah lamanya pemesanan kereta api yang baru? Cara kita menjawab soalnya, 120 hari sama dengan berapa bulan? Sama dengan 120 dibagi 30. Nolnya kita coret, 12 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4 ya anak-anak. Jadi lama pemesanan kereta api yang baru adalah 4 bulan. Kita lihat contoh soal berikutnya. Penumpang kereta api melonjak setelah 150 hari beroperasi. Berapa bulankah lama kereta api beroperasi baru kemudian mengalami lonjakan penumpang? Cara kita menyelesaikan soal, 150 hari sama dengan berapa bulan? Sama dengan 150 dibagi 30. Nolnya kita coret, jadi 15 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 5 ya anak-anak. Jadi lama kereta api beroperasi baru kemudian mengalami lonjakan penumpang adalah 5 bulan. Anak-anak, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Gambar lokomotif kereta api dapat dibuat dalam bentuk hiasan ya anak-anak. Namanya hiasan kereta api. Berikut ini bahan-bahan yang perlu kita persiapkan untuk membuat hiasan kereta api adalah kertas origami, kemudian kertas gambar, kemudian lem. Serta alat yang kita gunakan untuk membuat hiasan kereta api adalah pensil, kemudian penggaris, kemudian gunting. Selanjutnya ada beberapa langkah untuk membuat hiasan kereta api. Yang pertama, potonglah sejumlah kertas warna-warni. Buatlah 4 persegi merah besar seperti ini. Kemudian buatlah persegi kecil warna putih seperti ini. Kemudian buat sebuah persegi kecil warna merah seperti ini ya anak-anak. Kemudian buat 2 lingkaran hijau besar seperti ini. Buat 4 lingkaran hijau muda kecil seperti ini. Kemudian buat sebuah segitiga hijau seperti ini. Selanjutnya buat juga sebuah setengah lingkaran kecil berwarna merah seperti ini. Selanjutnya langkah yang kedua. Potong salah satu persegi besar. Kemudian potong menjadi 2 bagian sama besar. Seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya langkah yang ketiga. Tempelkan 3 persegi yang lain. Tempelkan di kertas gambar seperti ini. Ini contohnya. Selanjutnya langkah yang keempat. Tempelkan potongan persegi pertama tadi di ujung kiri. Ini menjadi tempat masinis. Kemudian tempelkan persegi kecil warna merah di dekat ujung kanan. Seperti ini ya anak-anak. Ini menjadi cerobong kereta api. Selanjutnya langkah yang kelima. Tempelkan 4 lingkarannya.
2 lingkaran besar di kiri seperti ini, kemudian 2 lingkaran kecil di kanan seperti ini. Ini menjadi roda-roda kereta. Selanjutnya langkah yang keenam, tempelkan lingkaran kecil di tengah lingkaran besar seperti ini. Tempelkan segitiga sebagai ujung depan kereta seperti ini anak-anak. Selanjutnya langkah yang ketujuh, tempelkan setengah lingkaran di ujung kanan. Yang ini, kemudian ini menjadi lampu kereta. Tempelkan persegi kecil warna putih. Ini anak-anak, ini menjadi jendela masinis. Kemudian tambahkan juga asap keretanya. Ini asap keretanya. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.